Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi absen atau web absen. Kemarin kita sudah berhasil membuat login ya, bagian login. Nah, tapi di sini harusnya kita kalau mau masuk ke app absen, dia harusnya langsung ke login. Tapi ini dia langsung bisa ke sini walaupun kita tidak melakukan login. Nah, jadi kita harus bikin dulu perintah yang mana harus dilakukan pengecekan apakah user sudah melakukan login atau tidak. Jika sudah melakukan login, baru bisa masuk ke dalam home ini, bisa masuk ke dalam aplikasinya. Kalau enggak, dia akan lempar ke login seperti itu ya. Nah, langsung saja kita ke text editornya. Teman-teman buka yang index. Di bagian index ini, yang pertama teman-teman tambahkan terlebih dahulu add season start, add season start. Oke, kemudian kita buat perintah php. PHP nya udah ada, jadi kita langsung if saja. Nah, di sini kita kasih perintah tanda seru variabel session login seperti itu ya. Jadi jika tidak ada session login, maka kita kasih di sini echo petik. Di sini kita kasih meta http equif sama dengan petik refresh. Oke, seperti itu ya, refresh. Oke, kemudian kita kasih konten sama dengan 1 di koma URL sama dengan login.php. Oke, seperti itu ya. Buat sini tinggal kita kasih exit. Oke, seperti itu ya. Jadi maksud dari perintah ini dimana jika tidak ada session login ini diambil dari login sheet ya teman-teman. Ini ya, kita kan sudah buat session login. Jadi jika teman-teman sudah login, nanti semuanya akan masuk ke dalam session login. Nah, jadi di indeksnya dia akan cek ada nggak session loginnya. Jika nggak ada, maka dia akan lempar kembali lagi ke login.php. Oke. Coba kita refresh. Oke, di sini dia error session, dia nggak bisa baca session. Mungkin petik 2 ya, coba login, kita refresh. Untuk session startnya kita pindahkan ke atas. Oke, masih nggak bisa ya. If is set. Oke, sorry ya, di sini harusnya underscore ya. Kita refresh lagi. Sekarang error di bagian login.php. Oke, bentar saya cek dulu ya. Meta http equif. Nah, oke, udah berhasil ya. Tadi nggak pakai e ya, tadi saya pakai e di sini, dia nggak pakai e ya. Coba kalau kita masuk lagi ke langsung ke app absen tanpa melakukan login, nah dia nggak mau, dia langsung pindah ke halaman login. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, dia pindah ke login. Nah, cuman di sini kalau teman-teman lihat nanti dia ada errornya absen.
Nah, ada pemberitahuan error baru dia lempar ke login. Untuk menghilangkan pemberitahuan errornya itu sebenarnya fungsinya sudah jalan sih, cuman nggak tahu kenapa itu ada perintah errornya. Jadi mending kita buat seperti ini aja, error reporting di sini all. Sini kita kasih notice atau warning. Warning. Oke. Fungsi dari ini yaitu menghilangkan perintah errornya. Jadi kalau teman-teman langsung masuk ke sini, nah udah nggak ada perintah error lagi, karena kan fungsinya itu udah jalan ya, cuman nggak tahu kenapa ada perintah error seperti tadi. Oke, jadi kita harus melakukan login terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke dalam sini. Oke, cocok, udah berhasil. Kemudian kita lanjut ke pembagian apanya teman-teman. Kan kemarin saya bilang nanti kita tambahkan role-nya di aplikasi absen, bagian pegawai di role sini ya, kasih masuk admin sama user. Nah, kalau di pegawai sini teman-teman nanti harus tambahkan juga di sini role-nya, di bagian editnya juga nanti harus ada tambahkan role-nya. Oke, kita perbaiki dulu yang itu. Jadi ditambah pegawai sini, kita ke tempat ini, kita close aja dulu di bagian pegawai. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, bisa copy saja yang jabatan ini, copy, masukkan ke di atas foto saja ya, di atas foto sini. Ini ganti jadi role, ini pilih role, ini ganti jadi admin, ini ganti jadi user. Oke, saat ini hapus, jangan lupa value nya juga diganti ya, admin user. Oke, coba kita refresh, kita cek. Oke, ini ya, admin user. Oke, nah di sini kita buat baru lagi variabel role sama dengan variabel post role. Oke, seperti itu. Kemudian di query-nya juga kita tambahkan. Di sini kita kasih role. Kemudian di sini kita kasih variabel role. Variabel role. Oke. Kita refresh. Coba kita tes, tambahkan tes role 1 2 3. Oke, lagi unit, jabatan, alamat, nomor HP, status aktif, role-nya kita kasih admin, foto kita ambil foto sembarang saja, simpan, karyawan berhasil ditambahkan. Oke, sudah masuk, kita cek. Oke, sini ya, masuk tapi role-nya nggak berfungsi ini. Coba kita lihat, ada yang salah berarti. Nah, ini ya, name-nya ini masih jabatan, kita harusnya ganti role. Oke, kita tes lagi, refresh. Yang ini bisa kita hapus saja dulu. Oke, kita tes lagi, tes role. Ini laki-laki, nomor HP, user.
foto, simpan. Oke, masuk tes role. Kita lihat di sini. Oke, berhasil ya. Udah masuk tes role menjadi user. Oke, jadi ditambah pegawai udah berhasil. Sekarang tinggal kita buat di editnya. Edit sini juga harus ada, harusnya di sini ada edit rule-nya ya. Kita kembali, kita pergi ke edit pegawai. Kita bisa ambil yang unit ini saja, kita copy, kita masukkan di bawah status ini ya teman-teman. Kita paste sini, ini kita ganti jadi role. Ingat name-nya juga jangan lupa ya, role. Kemudian ini ganti role, select from unit. Nah ini kita nggak usah pakai yang ini kita hapus saja ya, ini kita hapus. Tinggal yang ini kita copy saja, copy, kita paste. Ini kita hapus, ini kita hapus, yang dalam ini juga kita hapus, ini juga kita hapus. Oke, sini tinggal kita ganti admin, di sini user, filenya juga samakan ya, admin sama user. Kita simpan, kita refresh. Oke, udah ada di sini role user. Oke, coba kita kembali, kita lihat yang Riante ini. Coba kita tambahkan dulu ya di sini biar kelihatan. Kita scroll ke atas, di bawah status ini kita kasih role, simpan, ini ganti role. Oke, kita refresh. Oke, muncul ya ini role-nya. Kalau Riante role-nya admin, kita edit role-nya lah user, harusnya kan admin. Kalau ini user, ini user. Nah, ada yang salah di sini. Coba kita lihat di edit pegawai, PHP pecah role, admin, role, select role, PHP pecah role. Get ID, edit ID 1. Kenapa? Oh oke ya, karena select ya, di sini ada selected mungkin. Nah ya, ini selected, ini kita hapus, ini sama ini kita hapus. Oke, kita simpan, kita refresh lagi. Nah muncul ya admin di sini, admin. Oke, sini user. Oke, coba kita ganti ya, yang contoh 123 kita ganti menjadi admin. Oh, di sini kita belum buat ya, di sini kita belum buat. Di sini kita copy, kita ganti ini jadi role. Oke, kemudian di sini kita tambahkan role sama dengan petik variabel role. Oke, kita refresh lagi. Ini user, kita ganti ke admin. Jadi yang contoh 123 kita ubah jadi ke admin. Kita simpan 123. Oke, berhasil ya jadi admin. Kita balikkan lagi ke user. Oke, berhasil. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti ya. Mungkin sampai sini dulu video kali ini, atau kita juga bisa buat sini ya, yang bagian foto ini sekalian saja kita buat. Kita kembali ke pegawai, di bagian foto itu, bagian foto ini teman-teman bisa ubah ini
biar bisa menampilkan fotonya jadi img. Kemudian kita kasih echo, kita kasih php dulu ya, php echo variabel pecah. Di sini foto ya, seperti itu ya. Tapi di depan sini kita harus kasih ke folder foto pegawai garis miring. Oke, seperti itu ya. Coba kita simpan, kita refresh dulu. Oke, ini dia masuk ke sini. Yang ada fotonya cuman ini ya. Nah, ini masuk fotonya ya. Berhasil masuk fotonya, tapi masuk ke bagian bawah karena terlalu banyak data yang ditampilkan. Coba kita hilangkan dulu. Mungkin role-nya kita hilangkan. Status, alamat, nomor HP, alamat mungkin kita hilangkan saja. Nah, ini kan masuk kan, tapi untuk fotonya ini kok teman-teman lihat nggak keatur ya. Jadi nanti kita tinggal tambahkan di sini, di bagian img sini kita kasih style, di sini kita kasih width, kita kasih 100 pixel saja, seperti itu. Kita refresh. Oke, udah jadi ya. Sekarang tampilannya udah bukan tulisan tapi udah foto. Oke, ini ada dua ya, karena kita hapus tadi, role kita hapus, sama alamat kita hapus. Oke, ini cocok, nama, jenis kelamin, unit, jabatan, nomor HP, status, foto. Oke, udah cocok ya teman-teman. Kalau kita lihat di tampilan handphone, oke, udah cocok. Nanti kalau mau ini bisa diklik, kalau teman-teman klik sini dia bisa tampilan pop up. Teman-teman bisa lihat di, ambil dulu di bagian template-nya ya teman-teman. Coba kita lihat, kita buka template-nya dulu. Oke, ke sini kita buka di indeks saja. Nah, di bagian template sini teman-teman bisa pergi ke page mungkin ya. Oh, bukan. Di galeri sini. Teman-teman ke galeri, kemudian lihat. Nanti dia akan tampil seperti ini ya. Bisa diambil seperti ini. Jadi teman-teman pergi ke page galeri. Oke. Page. Kemudian ke galeri. Oke, ini dia. Tarik ke text editornya. Tambahkan ke sini. Kemudian yang kita butuhkan yaitu white symbol. Kita copy saja ini, kita cari di sini ya teman-teman, white symbol. Nah, ini dia. Ini teman-teman bisa ambil saja, copy dari div sini sampai tutup div sini, copy dari sini. Oke, balik lagi ke pegawai. Nanti tinggal diganti yang ini ya, ini dihapus saja, ganti sama yang ini. Kemudian tinggal diubah aja yang ini sama yang ini ya. Ini coba kita ganti dulu ya. Ini kita ganti ke foto pegawai garis miring php echo variabel pecah foto. Oke, jadi dia ini, maksudnya ini dia pergi ke folder pegawai, baru dia cari yang fotonya, seperti itu ya. Ini juga kita ganti menjadi foto pegawai garis miring php
echo variabel pecah foto. Oke, coba kita tes lihat ya. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau kita klik harusnya kan dia munculnya pop up ya, bukan kayak seperti ini. Kan kalau di sini kita klik, nah dia muncul pop up seperti ini. Nah, ini dia munculnya seperti ini. Jadi kita ubah sedikit, sama ini juga kita perbaiki ya. Coba kita lihat di sini. Oke, ininya kelasnya kita hapus saja. Yang ini saja, ini kita hapus saja. Coba kita lihat. Oke, jadi besar ya. Tinggal kita kasih di akhir sini style width 100 pixel. Oke, udah jadi ya, seperti itu. Yang lain biarkan saja. Nah, tinggal kita balik lagi ke galeri. Mungkin yang ini ya, yang ini kita copy dari sini sampai sini. Kita copy, kita pindahkan ke index. Kita pindah ke paling bawah, kita paste di sini, kita simpan, kita copy dari Echo City sampai ke sini ya. Admin light udah ada yang ini kita hapus. Oke, ini karena kita enggak. Oke, kita simpan, kita refresh. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Oke, jadi tinggal kita tambahkan dua ini saja sama yang ini. Kita ambil di bagian galeri di bagian bawah sini. Kalau kita refresh, kita coba tes. Oke, udah masuk ya gambarnya. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu video tutorial kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti ya teman-teman. Sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.